kita lanjutkan pelajaran seni budaya. Jadi untuk hari ini yang belum nampak kawan-kawannya di bawah ini siapa? Terus nah, jadi dibuat Muhammad ini sudah berapa bulan di rumah ini? Kita buat kita itu tahu kan? Kemudian apa sakit ini? Apa? Tiga orang yang lain? Apa? Dua. Terus lagi. Nah, jadi untuk hari ini Bapak masuk sesuai dengan apa ya jadwal yang sudah diberikan oleh Ibu Nada sampai mana? Sampai Medina. Oke? Lagi? Sketsa. Ini jenis sketsa. Baik. Itu semuanya karya seni lubang dua dimensi. Ada nggak yang lain? Apa perlu tahu yang lain? Perlu kan? Apa itu sketsa? Bahasa singkatnya gambar dibuat secara sederhana atau gambar dibuat secara cepat. Nah, itu bahasa sederhananya. Selain sketsa juga banyak yang lain. Ada namanya lukisan. Tahu lukisan? Itu dua. Ada namanya poster. Poster? Dua dimensi. Ada namanya baliho. Tahu baliho? Dua dimensi. Tahu ada namanya spanduk? Coba siapa yang bisa kasih contoh spanduk? Yang mana spanduk itu? Kasih contoh. Kalau kita sehari ada. Spanduk caleg di mana yang lihat biasanya? Biasanya di pagar atau di ada simpang yang atasnya digantung ya. Panjang itu yang dikatakan spanduk. Kalau poster di sini ada contohnya. Apa itu poster? Itu dua dimensi kan? Kita sesuai dengan bahasan kita dua dimensi. Ini poster, ini poster.
Kalau bahasa seni rupanya, poster itu pengertiannya gambar yang ditempel di dinding. Itu enggak poster itu ditempel di dinding? Ada yang nempel poster di apa? Di meja. Kalau di meja apa? Kalau di motor apa? Stiker namanya. Beda ya kan? Itu dua dimensi juga. Kita masuk kelas cuma dari pihak pakai seni rupa itu seni lukis ya. Benar dengar kata seni lukis? Melukis? Bapak yakin semuanya dah pernah, tapi kurang tahu. Yang kalian lakukan waktu SD atau lebih berapanya TK itu bisa dikatakan melukis. SMP bahkan ke SMA melukis. Nah, lukisan itu juga banyak jenisnya. Tidak sama semua gambar yang ditampilkan dalam lukisan itu. Pernah nggak lihat gambar pemandangan? Pernah nggak lihat gambar seperti yang ada di poster ini? Di lukisan. Ya, di rumah kalian mungkin juga ada. Pernah lihat gambar yang nggak masuk akal? Nah, apa jenis lukisan tersebut? Gambar mungkin semua secara umum semuanya gambar. Asal ada bentuk pada kertas itu dikatakan gambar, tapi secara khusus dia berbeda. Ya. Kalau objek yang ditampilkan seperti ini dalam sebuah lukisan, apa nama gaya atau alirannya? Tidak ada persampaikan di sini dulu. Kalau yang lebih aneh lagi. Kalau yang lebih aneh lagi apa? Objeknya aneh, tidak masuk akal. Idealis. Dan yang lebih apa lagi? Yang lebih sederhana. Lebih sederhana tapi tinggi maknanya. Yang sederhana mungkin jadi misalnya 1 miliar, tergantung maknanya. Apa? Bukan. Abstrak. Itu sederhana betulnya kan? Hanya cuma satu kali gores umpamanya, tapi yang menggoresnya siapa? Bukan kita, bukan bapak. Orang yang itu tentang lukisan, seniman, profesional, kan itu. Kalau di Indonesia itu senimannya, kalau yang paling terkenal dengan abstrak itu Apandi. Tahu pernah dengar nama Apandi? Kalau belum, silakan cari di medsos, ketik seniman Apandi. Abstrak, hanya coretan-coretan yang tidak jelas bentuknya. Ya ada bentuk. Kenapa? Karena seni rupa punya. Kalau ada yang bilang seni rupa itu tidak punya bentuk, berarti bukan karya seni, bukan karya seni rupa. Warna saja termasuk bentuk itu enggak? Warna bentuknya buat segi empat kasih warna, tapi ada? Ya. Jadi seni rupa itu ada bentuknya sesuai dengan aliran yang dituangkan oleh si pembuat. Itu tentang seni rupa, khususnya seni lukisan atau seni lukis ya. Kemudian ada lagi dalam seni rupa itu dua dimensi ilustrasi. Ini yang paling banyak kita jumpai juga dalam proses belajar. Ilustrasi, gambar yang dibuat untuk menerangkan, memperjelas isi bacaan. Di buku ini bisa dikatakan ilus. Yang ada gambar di sini bisa masuk dalam gambar ilustrasi. Kenapa? Karena dia menjelaskan bacaan ini. Coba kita belajar biologi umpamanya. Umpamanya ya, kalian membahas tentang masalah organ tubuh. Coba buku paket yang ada gambar, gimana kira-kira? Bentuk hati bagaimana kira-kira umpamanya?
Sangat paham kita? Itu termasuk fungsi dari gambar ilustrasi, juga termasuk dua dimensi. Ya, apa tadi ilustrasi? Menjelaskan, mempermudah orang memahami bacaan. Itu dua dimensi juga. Kemudian ada lagi gambar yang berhubungan dengan karya seni rupa dua dimensi, itu ini yang paling banyak ya. Karikatur. Tahu karikatur? Karikatur ya. Karikatur beda dengan kartun. Jangan kita samakan ya. Kalau karikatur banyak kita jumpai di media sosial yang sifatnya mengkritik seseorang, atau mengkritik tokoh-tokoh politik, atau mengkritik pejabat-pejabat di pemerintahan. Karikatur gambarnya. Contoh gambarnya kira-kira apa? Kira-kira contoh gambar dari gambar karikatur. Mungkin banyak yang pernah lihat di media sosial. Umpamanya masalah karikatur ya. Masalah politik. Yang paling banyak sekarang apa? Politik kan itu. Apa kira-kira contoh gambar umpamanya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya, tokoh politik yang disorot dibuat wajahnya persis, tapi tubuhnya dirubah. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangi. Itu karikatur. Ya, mungkin di Indonesia banyak, contoh lain bisa banyak ya. Di film di TV One, Bang One itu kan, itu termasuk gambarnya karikatur. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita jumpai gambar-gambar, tapi kalau di lingkungan kita mungkin kurang ya. Kenapa? Karena seni rupa kita ini kalau di daerah kota itu paling banyak, bahkan dilombakan karikatur itu ya, dilombakan. Kemudian apa itu karikatur? Gambar yang dibuat untuk mengkritik, memprotes, menyindir tokoh-tokoh tertentu. Bukan semuanya dibuat gambar karikaturnya ya. Dan kalau kita mau, boleh, bisa. Kalau kita mau, tapi biasanya disorot tuh tokoh-tokoh, bisa politik, bisa pemerintahan, bisa pejabat dan sebagainya. Ini dua dimensi juga. Kalau zaman sekarang apa? Gambar seni rupa dua dimensi. Gambar sekarang yang paling terkenal, yang berhubungan dengan digital. Itu ada juga karya seni rupa dua dimensinya. Animasi buat dengan komputer, digerakkan dengan komputer atau teknologi. Jadi itu. Nah, ini contoh kita bawa ke film umpamanya. Siapa yang percaya dia kaki dulu? Spiderman, kita lihat Spiderman. Nyata dia juga dengan di gedung itu. Nyata tuh animasi itu, animasi. Nah itu umpamanya ya. Kalau kita bawa ke film, dan itu yang namanya animasi ya, gambar animasi dibuat dengan teknik kita istilahnya, komputer. Dan seni lukis, apa tadi yang dua dimensi yang sudah disebutkan? Seni lukis, karikatur, juga ya seni lukis ya, seni lukis. Ini yang dua dimensi. Animasi, poster, spanduk, baliho, lukisan,
Chicken. Lagi. Yang kalian pakai juga termasuk dua dimensi yang ada pada baju kalian, kecuali yang tidak ikuti aturan. Simbol, kan? Simbol. Ada lagi yang sering di toko itu, ditempel di toko, dinampak di samping meja tokonya itu logo. Logo juga termasuk. Ya, logo. Beda dengan simbol. Simbol itu sama dengan lambang, tapi kalau logo tidak. Lambang memiliki makna, logo hanya singkatan dari badan usaha. Budi Baru, BD, kan BDB, Budi Baru, itu dia, itu logo. Tapi kalau simbol atau lambang, ya seperti ini, ada warnanya. Kenapa warnanya emas? Kenapa garisnya hitam? Itu simbol atau lambang. Tapi kalau logo terserah kita, kan itu. Karena kita yang pribadi, kan itu ya. Pribadi ya. Nah, dari yang sudah Bapak sebutkan ini, ada nggak yang lain? Karya seni rupa dua dimensi. Jadi gambar, lukisan banyak alirannya, gambar juga banyak jenisnya. Ya, ada nggak lagi yang lain? Siapa yang sering lihat coretan-coretan di dinding? Jenisnya lukisan, tapi gayanya apa? Coretan di dinding besar itu biasanya di kota banyak. Sekolah kita ada punya, ada 3 buah dinding kita punya. Ya, grafiti. Ada lagi namanya mural. Yang mana grafiti, yang mana mural? Mural dengan grafiti itu berbeda ya. Ada teknik yang buat dengan teknik semprot, ada teknik buat dengan kuas ya. Ini yang perbedaan mural dengan grafiti ya. Silakan dijumpai dalam hidup sehari yang mana karya seni rupa dua dimensi yang masuk dalam lukisan dan yang masuk dalam gambar. Ilustrasi masuk ke mana tadi? Gambar. Konsep? Gambar ya. Gambar. Kalau secara umum gambar dengan lukisan itu beda. Nah, tapi karena kita orang awam, lukisan dan gambar itu sama. Apa pengertian gambar? Bisa menghitung gambar. Jenisnya, ini pengertiannya. Gambar adalah suatu teknik atau suatu cara memindahkan objek pada bidang datar sesuai dengan objeknya. Itu kita katakan kalau ya seperti ini. Tapi kalau seni lukis memindahkan objek ke bidang datar dengan memasukkan unsur perasaan. Nah, itu yang dikatakan dulu. Kalau warnanya putih, boleh nggak jadi warna kuning kalau dalam lukisan? Boleh, sesuai dengan perasaan kita. Tapi kalau menggambar tidak boleh. Kaligrafi itu bisa masuk ke gambar, bisa masuk ke lukisan, tergantung objek yang kita tampilkan. Ya, dan gambar saja, masih ada yang lain. Siapa yang berasal dari Kampung Tengah dan Kampung Padang itu terkenal dengan karyanya kasar. Kasar itu kan dua dimensi. Kan Bapak tanya ini selain dari gambar dan lukisan dan kasar. Kasar itu dua dimensi. Jika karya seni rupa itu bukan. Nah, karya seni rupa apa? Wayang itu banyak jenisnya. Wayang yang mana? Wayang kulit kan? Wayang golek, wayang orang. Nah, yang mana dia? Kalau wayang orang seperti ini bentuknya. Wayang kulit yang lain.
Silakan. Yang dua dimensi itu memiliki panjang dan lebar atau bidang. Memiliki panjang dan lebar. Kalau tiga dimensi, panjang, lebar, ada tinggi atau ruang. Itu aja membedakan dua dimensi dengan tiga dimensi. Kalau dua dimensi, secara posisi lihat hanya bisa dari satu. Kalau tiga dimensi, sekeliling. Itu murni dan garapan. Jangan juga murni, garapan. Ya. Bahannya apa kira-kira? Umpama kita ambil contohnya melukis. Apa bahan dan alatnya? Bahan dulu. Bahannya Ini bahan ya. Satu. Cat apa? Air cat, minyak atau apa? Nah berarti cat air berarti mungkin dengan cat sesuai dengan kertas. Tidak, bahan itu apa? Sesuatu yang ada pada karya tersebut itu dikatakan bahan. Lukisan, apa yang ada pada lukisan itu dikatakan bahan. Pensil itu masuk bahan atau alat? Alasannya apa? Tulisannya tidak pada pensil. Penghapus ada pada karya itu. Yang ada namanya clean pen kan, atau spidol, supaya karyanya lebih bersih, lebih rapi. Dan alat kuas. Tapi tahu palis itu apa? Menggaris, proses dalam melukis. Apa yang pertama kita lakukan? Nah, yang pertama dulu kita rencana dulu kan. Temanya keindahan sekolahku umpamanya. Apa rencana kita mau buat apa? Kita harus tahu dengan objek yang akan kita buat. Jangan yang nggak tahu. Kita bisa membuat sesuatu itu karena sudah pernah kita lihat. Inilah namanya ide gagasan. Dan yang kedua, sketsa. Apa tadi sketsa? Pengertian sketsa. Salah. Gambar sederhana atau gambar yang dibuat secara cepat. Itu yang dikatakan sketsa. Kalau sudah kita lihat, sudah tahu kita apa yang kita buat, apa langkah-langkahnya. Bahan dan sudah tahu idenya, sudah nampak bentuknya. Jadi apa kita buat? Melakukan bekerja, kan? Kerja membuat, itu. Langkah bentuknya. Buat dan kita buat karyanya. Langkah bentuknya apa? Kalau mau sesuai dengan yang kita inginkan, apa istilahnya? Finishing kan? Kan itu kan? Finishing, terfinish. Mau kita cat, mau kita gosok dengan apa namanya? Supaya halus atau dan sebagainya. Finishing. Dalam seni rupa terakhir tuh, kalau seni rupa dan desain, ujung-ujung terakhirnya apa? Dijual kira-kira, duit itu kan? Untuk dapatkan uang kan akhirnya. Seniman itu kenapa dia banyak uangnya? Ini tidak semuanya kan? Jual. Masalah istilahnya. Inilah proses atau langkah dalam berkarya seni rupa. Apresiasi itu apa? Namanya apresiasi. Kalau make apresiasi lain lagi, kan itu. Ya, hari ini ada yang mau bertanya, silakan, atau mau ditambahkan Ibu? Jadi kan, Bapak kan menjelaskan lagi terkait bahan dan prosesnya. Selanjutnya kita akan melukis. Kita langsung praktek pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Ada yang mau melukis? Ibu bagi kelompok aja ya. Hitung 1 sampai 2 aja. Nah, jadi kita lepas lagi, kalian boleh gambar bebas sesuka hati kalian. Yang penting ada benihnya.
Aku pakai video ini tuh. Ya, Yang bilang raka-rakan ya bukan? Kan ini dipercik-percikan. Iya, percik putih-putih. Iya, ya. putih-putih. Dari setipu. Oh, iya pensil. Udah nggak sih? Ah, yang makasainan ya pensil. Udah siap nih. Kenapa nggak perci-perci aja tadi? Iya, diperci-perci aja. Itu kayak gitu tebal-tebal. Ah, kayak gitu coba. Coba. Iya. Tambah air dikit. Airnya jangan pakai air. Jangan banyak kali airnya. Ini udah putih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Talaga.